Pelayanan Perempuan Jemaat GKI Immanuel Kuala Kumbuang pada hari Selasa 26 Mei 2020. Terima kasih atas kebersamaan kita pada sore hari ini. Terima kasih juga kita ucapkan kepada Tuhan Yesus, karena kasih-Nya kita masih diberi kesempatan untuk tetap melakukan ibadah rutin walaupun di rumah kita masing-masing. Kita siapkan hati dan pikiran kita akan mulai ibadah kita pada sore hari ini. Yesus bersabda, "Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Ku, di situ Aku ada di tengah-tengah mereka." Matius 18 ayat 20. Percaya akan sabda ini. Marilah kita hening sejenak, menyadari kehadiran Tuhan di tengah kita. Mari kita masuk dalam saat teduh sejenak. Kita akan habiskan ibadah kita dengan menerima khotum dan salam. Ibu-ibu sekalian dimohon untuk berdiri. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Silakan duduk kembali. Kita sambut khotum dan salam tadi dengan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 15 ayat 1 dan 2, "Berhimpun semua." Ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita menaikkan doa pengakuan dosa dan doa syukur. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih kami naikkan atas penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Layakkan kami ya Allah, ampuni dosa dan kesalahan kami, agar kami layak di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, hingga saat ini kami masih diberi kesempatan untuk dapat beribadah bersama, walaupun dari rumah kami masing-masing. Kami menyerahkan ibadah SPIPER ini ke dalam tangan Tuhan, agar berkenan kepada-Mu. Berkati ibadah ini, agar boleh berjalan dengan baik dan memberikan kekuatan bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami menyerahkan doa kami. Amin. Sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, kembali kita akan menaikkan pujian dari Kidung Jemaat nomor 58 ayat 1 dan 2. Maha
dan diberkati oleh Tuhan, kita akan bersama memasuki pemberitaan firman Tuhan. Nas firman Tuhan yang diperhadapkan bagi kita sesuai dengan Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis diambil dari 1 Petrus pasal 4 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-11. Saya membawa kita membacanya bersama-sama dengan ibu-ibu sekalian yang ada di rumah mengikuti pembacaan Alkitab ini. Namun sebelum kita bersama membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Allah, firman yang hidup, terima kasih untuk kesempatan di sore hari yang indah ini. Kembali kami dapat berkumpul bersama untuk membesarkan nama Tuhan, memuliakan Tuhan, melewati persekutuan kami. Meskipun saat ini kami bersama-sama beribadah di rumah kami masing-masing, namun kami percaya tangan kuasa Allah yang akan memberikan berkat dan pertolongan bagi kami. Pada saat ini ya Allah, kami akan bersama membaca dan merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Berkatilah kami dengan kuasa Roh Kudus, agar firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami, mengingatkan kami untuk taat dan setia melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan memohon. Amin. Saya membawa kita membacanya bersama-sama. Ibu-ibu yang di rumah bisa bersama mengikuti pembacaan Alkitab ini. 1 Petrus pasal 4 ayat 7 sampai ayat 11. Saya bacakan demikian dengan perikop hidup orang Kristen. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang, sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Shalom ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Ibu-ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, dalam kehidupan kita, orang tahu siapa kita, orang mengenal kita, apa pekerjaan kita, itu dari identitas yang melekat di dalam diri kita. Dan identitas yang dapat diketahui oleh orang lain, itu contohnya kalau kita punya KTP, kita punya SIM, kita punya paspor, dan identitas-identitas yang lainnya. Dan itu membuat orang lain tahu siapa kita. Orang lain tahu apa pekerjaan kita. Karena identitas inilah yang menggambarkan ciri kita atau perbedaan kita dengan orang lain. Karena kalau misalnya nama, tidak mungkin orang semua punya nama yang sama. Kenapa? Karena identitas inilah yang membedakan kita dengan orang lain. Yang lain lagi, contohnya identitas kita, misalnya kita sebagai seorang istri, kita sebagai orang tua atau sebagai anak, identitas kita itu yang akan kita tunjukkan dalam keseharian kita. Kalau saya sebagai ibu rumah tangga, pasti saya bersikap atau berperilaku seperti ibu rumah tangga. Kalau saya sebagai anak atau sebagai istri, pasti saya melakukan pekerjaan atau tanggung jawab saya seperti seorang anak atau seorang
istri. Begitu juga dalam keseharian kita, identitas kita melewati pekerjaan kita juga membedakan kita dengan orang lain, sehingga orang lain itu tahu apa pekerjaan saya, apa pekerjaan ibu-ibu. Misalnya saya pendeta, penatua, atau diakon, atau guru, atau dokter, atau apapun itu. Nah, ibu-ibu yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan, dalam surat 1 Petrus pasal 4 ayat 7 sampai 11 ini, penulis surat ini memberikan nasihat kepada jemaat yang tentunya adalah orang-orang Kristen, supaya mereka memiliki kualitas hidup dengan identitas mereka. Jadi hal ini dianggap penting supaya orang-orang Kristen atau jemaat di mana surat ini dituju dapat bertahan dalam segala pergumulan hidup mereka. Sehingga ketika mereka menghayati hidup mereka sebagai orang percaya, maka itu yang akan memampukan mereka bisa menghadapi berbagai penderitaan. Dan penghayatan hidup yang benar inilah yang akan dilakukan oleh orang percaya sebagai peran mereka di dalam hidup sehari-hari. Nah, identitas dan kualitas hidup itu akan menjadi kesaksian dan pelayanan yang efektif dalam hidup bersama. Nah, dari nas ini, ibu-ibu yang dikasih Tuhan, ada 3 hal. Ada 3 hal yang diinginkan oleh penulis surat ini. Yang pertama adalah selalu berdoa, ayat yang ke-7. Di doa itu bukan hanya aktivitas atau ritual keagamaan yang dilakukan dengan cara kita lipat tangan, tundukkan kepala, atau menguntai kata-kata kita. Tetapi berdoa ini adalah gaya hidup kita. Berdoa itu adalah kebutuhan kita. Berdoa itu adalah nafas hidup kita orang percaya. Maka berdoa ini adalah sikap yang menunjukkan relasi kita yang akrab, yang dekat dengan Sang Bapa. Dalam doa kita mendapat kekuatan dan keberanian untuk menghadapi hidup, bahkan yang sangat sulit sekalipun. Karena tanpa pengharapan kita tidak akan bisa menjalani kehidupan kita. Kita akan putus asa. Meskipun ibu-ibu yang dikasih Tuhan, doa itu tidak selalu mengubah segala sesuatu sesuai dengan keinginan kita, tetapi doa membawa kita bisa memahami segala sesuatu yang kita jalani dengan cara yang berbeda. Nah, agar hal ini dapat terjadi dalam setiap kehidupan orang yang percaya, maka itulah yang harus dilakukan. Agar hal ini dapat terjadi, maka setiap orang percaya harus menguasai diri dan menjadi tenang. Karena kenapa ibu-ibu yang dikasih Tuhan, ketika menghadapi berbagai pergumulan hidup, terkadang ada orang yang tidak bisa tenang. Tidak ada orang yang tidak mampu untuk menguasai diri. Ada orang yang kemudian kehilangan kendali terhadap diri dan bahkan mencari jalan yang lain karena keputusasaan. Tetapi ketika kita berusaha menguasai diri dan bersikap tenang, maka doa ini menjadi pembuka di dalam segala keadaan. Berkomunikasi dengan Allah memampukan kita memilih, memilah, dan kemudian menemukan jalan karena hikmat Tuhan. Yang kedua, hidup di dalam kasih, ayat 8 sampai ayat yang ke-9. Hidup orang yang percaya tidak terhenti dalam relasi yang indah dengan Tuhan, tetapi juga terwujud dalam relasi yang indah dengan sesama, seperti hukum kasih yang terdapat dalam Matius pasal 22 ayat 37 sampai ayat 40. Di identitas orang percaya dapat dilihat di dalam relasi dengan sesama juga. Dan relasi ini adalah relasi karena kasih. Kasih yang seperti apa?
kasih yang nyata yang dapat dirasakan oleh saudara seiman atau sesama kita, kasih yang tulus, kasih yang tanpa pamrih, seperti kasih Allah yang sudah menyapa dan memulihkan. Dan kasih itulah yang akan memampukan kita membuka hidup yang bersedia untuk berbagi. Kalau dalam nas firman Tuhan ini memberikan tumpangan, kasih akan memampukan kita membuka hidup kita bagi mereka yang membutuhkan. Karena orang yang hidup dan memiliki kasih tidak akan pernah menutup pintu rumahnya untuk menolong dan menyatakan kasih Kristus kepada mereka yang memerlukan. Dan yang ketiga, giatlah selalu di dalam pelayanan. Ayat 10 sampai ayat yang ke-11. Nasihat ini Bapak Ibu yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan adalah nasihat dari penulis surat Petrus ini yang berkaitan juga dengan kedatangan Kristus yang semakin dekat. Di awal firman Tuhan ini dalam ayat yang ke-7 dikatakan, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Dan ini semakin menguatkan kita bahwa kesempatan hidup di dalam hidup itu semuanya terbatas. Seperti judul lagu yang sering kita nyanyikan, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Di dalam kesempatan yang terbatas itu, kita harus sigap dan tanggap, sehingga setiap hal yang Tuhan Yesus percayakan kepada saya ataupun saudara itu dapat dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan dengan benar. Setiap orang melayani sesuai dengan karunia yang telah Tuhan percayakan, berbicara dan melayani dalam berbagai bentuk, misalnya berdoa, memainkan musik, bernyanyi, memimpin satu acara, mengatur perlengkapan, merencanakan program atau acara. Lakukan semuanya itu supaya Allah dimuliakan di dalam segala sesuatu. Nah, pertanyaannya, apakah Allah ini telah dimuliakan dalam semua pelayanan yang kita lakukan selama ini? Apakah kita semakin giat dalam semua pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita? Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, berbahagialah jikalau kita semua, kalau saya dan saudara, identitas kita sebagai orang Kristen ini tetap hidup dan melekat di dalam setiap langkah kita. Berbahagialah kita. Karena kenapa, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan? Karena di depan kita masih terbentang banyak hal yang menantang. Apapun tugas kita, siapapun kita, siapapun dan apapun pekerjaan kita, masih banyak hal yang menantang kita di depan. Lalu apa karunia yang telah Tuhan percayakan kepada saya dan saudara? Mari kita bawa semua untuk kemuliaan nama Tuhan dan tunjukkan identitas kita sebagai orang Kristen atau pengikut Kristus dengan melakukan hal yang baik. Dan itu yang dikehendaki dan dinasihatkan oleh penulis surat ini kepada kita sekalian saat ini. Tuhan menolong dan Tuhan memberkati. Amin. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama merendahkan hati kita, menaikkan doa syafaat kita yang nanti akan diakhiri dengan doa Bapa kami. Kita berdoa. Segala puji, hormat, dan syukur hanya bagi kemuliaan nama-Mu ya Allah, yang selalu menyertai kehidupan kami, memberikan berkat bagi kami setiap hari, sehingga kami sampai hari ini boleh menikmati kasih karunia, pemeliharaan dan penyertaan Tuhan yang begitu sempurna. Kami boleh ada sampai hari ini semua hanya karena kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Dan pada sore hari ini ya Allah, kami bersama-sama merendahkan hati kami di hadapan-Mu. Kami bersyukur dan memohon
agar kiranya Tuhan selalu menyertai dan memampukan kami untuk menjalani hari-hari hidup kami. Pada saat ini ya Allah, kami berdoa menaikkan syafaat kami, bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar dan renungkan bersama. Diberkatilah ya Allah sekalian kami yang boleh berkumpul berhimpun bersama, yang memuji memuliakan nama Tuhan di sore hari ini di rumah kami masing-masing, baik secara mandiri maupun berkelompok. Tuhan sertailah, dan kiranya melewati persekutuan ini hanya nama Tuhan yang dimuliakan. Bersama di tempat ini dan bersama-sama dengan jemaat Tuhan, ibu-ibu yang boleh berkumpul di rumah masing-masing, Tuhanlah yang menyertai, memberkati kehidupan kami, memberi kesehatan, kekuatan, kemampuan, agar kami tetap mensyukuri segala kebaikan Tuhan meskipun di tengah-tengah wabah pandemi virus corona ini. Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu lah kami berdoa, menyerahkan seluruh kehidupan kami, sebab Engkau Allah yang Maha Tahu peduli apa yang kami perlukan dalam kehidupan kami. Sebagai manusia tentu ada rasa khawatir dalam hidup kami, namun ingatkanlah kami bahwa ada Tuhan yang berkuasa atas seluruh kehidupan kami manusia, asalkan kami hanya berserah dan berharap kepada Tuhan. Bapa, di dalam Kristus Yesus kami berdoa saat ini bagi ibu-ibu yang boleh mengikuti ibadah ini di rumah mereka masing-masing pada sore hari ini. Tuhan sertailah kehidupan mereka, memberkati segala pekerjaan, bahkan ketika mereka melakukan aktivitas hari demi hari, Tuhan yang menolong, memampukan aktivitas apapun yang mereka kerjakan, baik di rumah, baik di kantor, maupun di rumah masing-masing ketika mereka bekerja dari rumah. Tuhan menyertai, memberkati agar apa yang mereka kerjakan menjadi berkat dalam kehidupan mereka, terlebih bagi sesama. Diberkati juga mereka ketika mereka keluar masuk dari pintu rumah mereka, siang dan malam. Tuhan selalu menjaga dan memelihara, agar kiranya mereka tetap diberi kesehatan, kekuatan, dan bahkan keselamatan. Kami serahkan pengurus seksi pelayanan perempuan ini, Tuhan sertai berkati, agar pengurus seksi pelayanan perempuan dipakai oleh Tuhan untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan, melayani kaum ibu, kaum perempuan secara khusus, dan bagi jemaat Tuhan secara umum. Berkati segala program kerja sepanjang tahun ini, kiranya segala sesuatunya boleh berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, dan hanya untuk kepujian kemuliaan nama Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami, orang-orang yang kami kasihi, yang kami cintai, yang jauh daripada kami. Tuhanlah yang menyertai, memelihara, dan menjaga mereka yang jauh dari kami. Terima kasih Bapa di sorga. Inilah doa, harapan, dan syafaat kami, yang kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang mengajarkan berdoa demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Untuk merespon pemberitaan firman Tuhan, kembali kita menaikkan pujian kita dari NKB nomor 116 ayat 1 dan 5. Siapa yang berpegang?
Kini saatnya kita akan mengumpulkan persembahan syukur kita. Nas pengantar persembahan 2 Korintus 8 ayat 9. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Ya Tuhan, kami akan mengumpulkan persembahan syukur kami. Berkati dan layakkan persembahan kami ini. Berikan kami hikmat di dalam mengelola segala berkat-berkat-Mu. Amin. Selama persembahan syukur diedarkan, kembali kita menaikkan pujian dari PKJ nomor 265 ayat 1 sampai dengan selanjutnya sampai selesai persembahan syukur dikumpulkan. Bukan karena upah. Kita akan mengakhiri ibadah kita dengan menerima berkat Tuhan. Ibu-ibu sekalian dimohon untuk berdiri. Kita akhiri ibadah kita dengan berkat daripada Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus.